Sugeng bengi bala. Selamat malam. Selamat malam. Ini kurang gede itu. Bentar. Nah, wes, oke. Apa tuh? Bab 6. Eh, Bertani atau tidak bertani? bertani atau tidak bertani? Ini, ya, ini bukunya ya. Oke. Jadi kalau di bab ini, jadi di bukunya Jared Diamond itu menjelaskan sebetulnya pertama, pertanian itu kan kita membahas bahwa pertanian itu akan lebih memenuhi kebutuhan kalori ya. Ya. Karena dengan bertani itu kita itu manusia Homo sapien dalam sejarah evolusinya itu pada saat eh, manusia memasuki pertanian itu dia bisa mengumpulkan jumlah kalori lebih banyak untuk apa namanya untuk Cadangan. kehidupannya cadangan. Tapi ternyata tidak semua orang merasakan itu, Hmm. ya. Jadi apakah dengan ini pertanyaan Jared itu kan pertanyaan Yali gitu ya. Ya. Kenapa kok bisa muncul pertanian itu di daerah Bulan Sabit Subur gitu ya? Secara mandiri. Secara mandiri pun ada muncul di Cina itu. Secara mandiri muncul di Papua. Hmm. Secara independen ya itu, secara independen. Tapi di tempat-tempat yang lain di Sahel, Sub-Sahara itu tidak independen. Dia mendapatkan pengaruh dari Mediteran gitu. Di Amerika juga dia tidak independen gitu. Nah, eh ini pertanyaan-pertanyaan kenapa kok munculnya itu di daerah Mediteran. Di tempat-tempat yang lain yang eh, yang yang kondisinya, kelembapannya, airnya sama, apa namanya, iklimnya sama kok tidak muncul gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benaknya Yali gitu ya. Mencoba si Oke. Jared itu sebagai Yali. Nah, di bab ini disebutkan enaknya bertanya bertani apa tidak bertani gitu ya itu kenapa orang itu masyarakat itu bertani gitu Terdorong dan untuk bertani. terdorong untuk bertani tapi pernyataan ini juga tidak berlaku umum ada ada kelompok-kelompok yang mempertahankan tetap yang namanya sebagai pemburu pengumpul. Nah, terus kemudian perpindahan dari pengumpul dan pertanian itu emang Hmm. lama itu ya. Ribuan tahun orang itu mendadak. Coba bayangkan saja kalau manusia itu pertama kali mengenal gandum atau mengenal apa jenenge, mengenal padi yang awalnya rumput-rumputan itu. Hmm. Tentu tidak serta-merta mereka nanam padi sekian banyak, Ya. sekian hektar, enggak mungkin gitu ya. Melalui proses panjang ya Proses berarti ya ternyata. panjang ya, mungkin dia mengumpulkan ini kok enak dipangan, dikletisi enak gitu ya ya, tapi tentu mereka tidak cukup kebutuhan kalorinya gitu ya. Tidak cukup kebutuhan kalorinya dengan misalnya nanem atau makan beberapa helai ya kan rumput ya, rumput dikumpulkan gitu Hmm. ya, dimakan itu gandum atau padi gitu atau beras itu dimakan tentu tidak apa namanya tidak tidak semudah itu tidak tidak segampang itu terus mereka berubah dari yang namanya pemburu Pemburu pengumpul ke pengumpul. pertanian gitu. Nah, tentu ada yang memaksa mereka gitu. Tentu ada yang memaksa mereka untuk mendiami. Tapi gini ya, jangan lupa. Buku ini ya, buku Siap. apa namanya? Ganjem and Steel ini apa namanya? eh, ini adalah tesis itu. Tesisnya dia yang 300 3.500 lebih halaman itu disingkat menjadi
piro iki? Hampir 700-an. Jadi sekitar hampir 700 halaman. Kalau dalam buku aslinya itu yang berbahasa Inggris itu 480 sekian halaman. Ya itu. Tentu saja Jared Diamond itu meringkas dengan bahasa tentu saja bahasa bahasa apa itu? Bahasa populer ya. Bahasa populer yang tentu saja mempunyai banyak kelemahan itu ya itu. Mempunyai banyak kelemahan. Tentu ada yang tidak bisa disampaikan Jared Diamond yang ada dalam tesisnya gitu. Termasuk menceritakan bab ini gitu. Ada juga kritikan terhadap tulisan Jared Diamond itu tidak bebas kritikan gitu ya. Ada seorang anak muda yang menguliti bukunya Jared itu ya. Terutama bukunya yang ada. Nanti kan kita bahas bukumu yang ketiga apa namanya? Apa yang kamu mau bahas? Apa bukan satunya sih apa? Apa yang kita bahas? Yang terakhir kan kamu bahas, kita habis bahas kolab terus bahas si sopo namanya itu Beval. Abevel itu dikulitin ya, Abevel itu. Abevel tapi ya pada dasarnya anak ini menguliti semua bukunya Jared gitu. Tapi sekali lagi baik yang namanya Gungeon and Steel, The World Until Yesterday, Collapse atau Upheaval itu adalah hasil riset gitu. Hasil pengamatannya dia gitu ya. Sama dengan ini bahwa yang namanya analisa dari tesisnya si Jared itu tentu saja dengan hipotesanya dia berusaha membuktikan bahwa hipotesanya ini benar gitu. Ya itu. Tentu saja Jared itu berusaha membuktikan bahwa hipotesanya ini benar. Sama dengan yang namanya pertanian sekarang ini di bab ini. Di bab ini aku baca sih keseluruhan tesisnya itu. Baca gitu. Ya memang rumit ya namanya tesis itu ya. Baca keseluruhan tesisnya Jared itu aku baca. Nah, tentu saja dalam setiap bab itu ada kelemahan itu. Ini ada Togok Tejo Mantri. Mas Togok itu kalau minggu nggak bisa itu. Minggu nggak bisa, minggu malam nggak bisa ya. Kita mau lanjutin itu ya. Itu. Nah, di bukunya ini ya memang secara umum karena ya secara singkat. Setiap bab kan singkat dalam buku ini, memandang pendek termasuk bab yang ke-6 ini. Itu kenapa menjadi petani atau tidak menjadi petani gitu ya gitu. Karena diteliti juga hasil penelitian bahwa setelah berubah menjadi masyarakat pertanian, apakah manusia itu mendapatkan makanan lebih banyak atau kalori lebih banyak? Enggak itu. Malah rata-rata orang mendapatkan kalori lebih sedikit itu. Rata-rata orang ya. Rata-rata orang mendapatkan kalori sehingga dalam waktu 200.000 tahun dalam waktu 2000 tahun, dalam waktu 2000 tahun, ukuran petani itu lebih kecil daripada ukuran pemburu pengumpul gitu ya, gitu. Lebih kecil gitu. Ya ini adalah hasil hipotesa dan tesisnya si Jared Diamond bahwa setelah menjadi menjadi petani, bukannya manusia itu lebih sehat gitu. Enggak gitu. Mereka itu lebih gampang sakit. Kenapa? Karena dia kumpul ternak gitu ya. Kumpul ternak itu. Ternaknya itu tidak dikandangin di tempat lain, di dekat-dekat tempat tidurnya dia itu, samping kamarnya dia gitu. Nah, di sini juga diberitahukan ternyata tidak semua orang beralih ke pertanian. Ada yang tetap mempertahankan sebagai pemburu pengumpul, tetap dia gitu. Ada yang kemudian dia itu pertaniannya itu pertanian yang arang-kading gitu ya. Dia datang ke suatu tempat, dia membersihkan tanaman-tanaman tertentu dari
pengganggu-pengganggunya, dari gulmanya itu. Jadi misalkan ada apa namanya sagu gitu ya, kalau di Papua sagu, eh, manusia itu datang untuk membersihkan sagu itu dari tumbuhan-tumbuhan yang mengganggu gitu. Dibiarin nanti 2 bulan, 3 bulan diparani maneh, didatangin lagi gitu. Apakah ini sebuah pertanian? Ya mirip-mirip karena misalnya mereka menemukan apa namanya habis memakan umbi-umbian itu dia menanam kembali batangnya, diorok gitu ya, di apa di apa ditanam, oh ditinggal gitu, ditinggal. Nah nanti dia datangin lagi gitu, karek manen puhungi gitu ya, dijebol gitu. Apakah ini pertanian? Ya tingkah laku petani dalam hal ini. Tapi setelah itu dia pulang gitu. Mereka ke tempat lain untuk berburu dan berburu dan ngeramban gitu. Berburu dan ngeramban. Jadi kebutuhan mereka akan kalori tidak serta-merta terus kemudian digantikan demikian saja dengan tanaman-tanaman yang bisa dibudidaya seperti gandum atau beras gitu. Nah, pada dasarnya ada satu kelompok misalnya dalam satu kontinen atau satu benua kecil gitu ya, satu daratan, satu wilayah gitu. Masing-masing bekerja sama. Ada yang tetap jadi tetap jadi pemburu pengumpul, ada yang tetap jadi petani gitu ya gitu. Nah, ada orang yang suka berburu itu ya tadi itu. Mereka itu apa namanya? Yang suka berburu itu ngolok-ngolok petani. Disebutkan di sini di buku ini. Mereka itu lucu itu ya. Lucu. Mereka itu yang namanya petani mengolok-ngolok pemburu pengumpul gitu ya. Pemburu pengumpul ngolok-ngolok petani. Loh, ada lagi peternak benci dua-duanya loh gitu ya. Itu ini tapi ini hasil penelitian loh ya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Jared Diamond di berbagai tempat itu ya, di berbagai tempat. Iya, itu saling bully bener. Jadi petani membuli pemburu, pemburu membuli petani. Nah, peternak benci dua-duanya gitu. Peternak itu benci dua-duanya. Jadi ya betul bahwa yang namanya kan disebutkan yang namanya peradaban ini karena pertanian gitu ya. Jadi artinya pertanian itu yang memungkinkan orang itu perang dalam jumlah besar gitu ya. Perang. Kalau nggak ada pertanian nggak mungkin perang gitu. Nggak akan gitu. Perang itu hanya bisa terjadi kalau pertaniannya diserbu atau apa namanya mau dijarah oleh tetangga sebelah gitu ya. Tetangga sebelah perang itu ya. Ya itu. Jadi pertanian itu memunculkan perang gitu. Dan perang itu menghasilkan duit atau menghasilkan cadangan kalori lebih banyak. Itu sudah jelas itu. Ya. Jadi akhirnya ya memang perang itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan yang namanya pembunuhan. Tapi pada dasarnya setiap perang terjadi, ada yang diuntungkan mendapatkan duit lebih banyak. Siapa? Ya raja ya itu. Ya pimpinan agama itu mendapatkan duit lebih banyak, pampasan perang gitu ya itu. Yang mati cuman diperingati kamu adalah pahlawan, nggak dapat pampasan perang gitu ya itu. Nah itu jadi pertanian itu mau tidak mau perang itu karena ada pertanian. Kalau tidak ada pertanian, iya nggak mungkin gitu ada perang. Kalau misalnya pemburu didesak oleh pemburu lain, cari tempat lain itu. Ya misalkan dia kalah pandai dengan pemburu yang ada di sini gitu ya. Ngali ini pinter-pinter pemburu kalah ini gitu ya. Tentu dia pergi pemburu yang lebih kuat gitu. Nah, pertanian itu tapi tidak semua meskipun punya kesempatan itu ya. Mempunyai kesempatan itu terus kemudian iki sapi iki mulai sapi iki sing wingi takon saiki ngomong sertifikasi halal itu arek endi sih ngono. Ya jadi kembali lagi bahwa yang namanya pemburu dan pengumpul itu meskipun
ada kesempatan tidak serta-merta dia itu kemudian berubah menjadi pertanian gitu. Karena banyak banyak advantage juga yang didapatkan pemburu pengumpul ya. Mereka lebih banyak mendapatkan kalori dari dari binatang buruan gitu ya gitu. Sementara petani itu Pembagiannya ketemu sama rata. ketemu tempe itu saulan pisan gitu kan. Gak ketemu ikan itu jarang gitu ya. Ya. Mereka itu ya jadi proteinnya itu berkurang banyak gitu ya. Daripada bertani mending aku tak ngumpul no kerang misalnya gitu ya. Daripada aku bercocok tanam itu ya. Aku tak ngumpul no kerang. Oh arek peterongan, oh ancen, oh sapi ipi, ngono. Ya itu arek peterongan ya wis Jombang. Oke ya itu. Ya, jadi itu pertanian. Jadi petani atau tidak menjadi petani itu bukan pilihan yang dipilih dengan sadar gitu. Karena Oke. mereka justru di-drive gitu ya, diarahkan oleh evolusi gitu. Oleh evolusi gitu. Mereka diarahkan misalnya tadi itu ya. Di daerah di daerah Sahel atau di daerah bulan sabit subur gitu ya. Di daerah bulan sabit subur itu ya mau tidak mau karena kemudian mereka sering terjadi perang loh ya. Sering terjadi perang. Di bulan sabit subur itu sering terjadi perang gitu ya. Sering terjadi perang. Nah, dengan demikian oh peterongan Semarang tak jero peterongan Jombang. Oke ya wes. Ya wes iku. Ya jadi kalau kemudian perang itu menghasilkan duit lebih banyak, menghasilkan kalori lebih banyak, ya. Dan muncullah kelas-kelas tadi itu, kelas-kelas tentara itu, kelas-kelas tentara yang kalau pembagian hasil panen mereka dapat lebih banyak itu. Ya ketimbang petaninya itu. Petaninya di kon ngono ya. Kon tak lindungi ya, ngono ya. Kon tak lindungi, Iya, gak iya, tak iya. lindungi kon mati. Kalau kamu gak aku lindungi, kamu kalian mati gitu. Jadi akhirnya muncullah strata dalam masyarakat. Nah, strata dalam masyarakat manusia ini menghasilkan lebih banyak lagi kalori gitu ya itu. Ini yang membuat yang namanya pertanian itu kalau ada perang, masyarakat pertanian akan menang gitu. Ketimbang masyarakat pemburu pengumpul gitu. Akan menang di mana-mana kalau masyarakat pertanian perang menyerbu pemburu pengumpulnya kalah. Kenapa? Mereka tidak terbiasa bekerja sama dalam Ya, jumlah yang besar yang gitu besar. ya. Artinya mereka tidak terbiasa bekerja sama dalam jumlah kalah sama petani gitu. Petani itu sudah dia mempunyai spesialis-spesialis. Kalau kamu spesialis bercocok tanam, aku spesialis perang gitu. Aku bagian gelut aja gitu. Sementara pemburu pengumpul tidak punya keterampilan untuk itu gitu ya. Ngayai kabeh. Nggak bisa gitu. Jadi sembarang-sembarang diayai dewe. Mereka belajar memanah demi untuk memanah buruan, bukan untuk memanah orang gitu Orang. ya. Ya itu. Sementara petani itu yang belajar manah itu tentara-tentaranya itu membunuh orang gitu. Tidak untuk berburu gitu. Jadi mereka diajari untuk akhirnya melenyapkan atau mengalahkan desa tetangga. Nah, disebutkan juga yang namanya pertanian itu oleh Jared itu, pertanian itu sendiri akhirnya memberikan keuntungan manusia untuk bekerja sama dalam jumlah yang besar. Memberikan yang di bab yang lalu itu ada muncul spesialis-spesialis itu ya. Spesialis nyocot gitu ya, politikus itu. Spesialis ngomong dia itu. Tapi kalau tidak ada politikus, tidak ada peradaban gitu ya. Jadi ya semuanya itu bermanfaat. Sebetulnya petani, politikus itu bekerja sama gitu. Itu bekerja sama dalam bentuk yang saling memusuhi. Itu kerjasama loh ya. Jangan lupa. Oke. Saling bermusuhan itu adalah bentuk kerjasama. Iya, saling membuli, saling yang satu dieksploitasi, yang satu dieksploitasi, ya. Yang satu mengeksploitasi, yang satu dieksploitasi. Itu adalah bentuk kerjasama gitu. Ya. Gini,
jangan diartikan bahwa yang namanya politikus itu terus kemudian kerjanya cuman apa namanya, cuman enak ngomong PBB. aja gitu, ngomong aja. Loh, lah memang spesialisasinya dia itu ya. Kalau tidak ada politikus, petani-petani tidak bisa disatukan gitu. Dan tidak mungkin ada pertanian yang kuat gitu. Ya, ya. Jadi ini adalah bentuk kerjasama bahwa itu nanti memunculkan elit-elit pemalas. Loh, elit-elit pemalas itu yang kemudian dia punya waktu luang terus mikir jadi filsuf gitu ya itu. Ya, membuat cerita-cerita aneh gitu ya. Cerita-cerita aneh dikonsumsi oleh petani, petaninya tenang. Loh ya gitu. Sebetulnya ini kerjasama gitu ya Iya, itu. iya, iya. Ya itu. Mana kabarnya? Halo tuh, Halo, bisa suaramu? masuk, Wes masuk. masuk. Aman. Ya itu. Jadi kamu itu tidak mungkin membuat buku, nulis kitab kalau kamu nggak nganggur gitu. Ya kamu nulis kitab, kamu ngarang-ngarang gitu ya itu. Nah, menghibur petani, petaninya seneng loh lah. Itu kerjasama sebetulnya. Ya. Petani ini mbok kongkon bayar pajak lurus 0,5% atau 10% gitu. Seneng mereka gitu. Kenapa? Kamu dijamin nanti kalau kamu mati tak lebokno nang kono, nang nirwana kono. Ngono ya itu. Loh, Ya, itu ya, ya. hanya orang-orang nganggur gitu ya. Ya, itu hanya orang-orang yang jadi gini, yang namanya kerjasama itu tidak selalu kerjasama itu kamu enak aku enak, bukan begitu gitu ya itu, bukan gitu. Yang namanya Oke. kerjasama itu adalah ya tadi ada orang yang mau perang gitu ya, rela mati gitu ya, demi inilah demi desanya gitu ya. Lah ini bagus ini yang rela mati ini demi menyelamatkan orang lain gitu ya. Loh dia dapat apa? Ya dapat dipuji aja itu. Wah, kamu adalah pedangnya ini, kamu pedangnya gendruwo lah gitu ya itu. Dan selalu punya slogan-slogan ya, Ter ya? Lalu lah, sekali lagi, pertanian itu adalah konsekuensi logis karena manusia bisa ngomong gitu. Oke. Ya, jadi manusia itu bisa ngomong, menjelaskan pengalamannya ke anaknya. Iki lole, iki barang iki nek digodok iso dipangan le gitu. Ya, jadi karena kamu bicara, kamu bisa melanjutkan perkataan pengalamanmu ke keturunanmu gitu, ke generasi berikutnya. Kalau kamu nggak ngomong, pengalamanmu hanya untuk kamu, sehingga kodok, ular itu, mereka harus belajar sendiri itu ya. Pengalamannya dia yang membuat dia tahu gitu. Ya, tapi kan gak ono ulo cerita nang koncone. Rek, iku ono menungso, kon nek ono dipateni lho. Soale ono menungso iku sing bukune lek ketemu kon kudu dipateni ngono. Wong sembayang ae kon lek pas dhek iku berdoa nemu kon kudu dipateni. Kon nyingkri tekan wong-wong model ngono. Itu ular tidak Iya. bisa, ular tidak bisa menceritakan pengalamannya seperti itu. Nah, manusia menceritakan pengalamannya sehingga pengalamannya itu makin lama makin meningkat gitu ya. Misalkan, iki barang iki, ketok iki bulir-bulir. Iki jerone ini dalamnya kalau dikupas terus direbus pakai air, dimakan enak gitu. Nah, itu kamu itu terus kemudian berkembang ya, berkembang. Ya, Hmm. jadi pertanian itu adalah konsekuensi logis karena manusia bisa ngomong gitu ya. Nah, itu yang membuat manusia itu bekerja sama gitu. Ya, jadi yang namanya pengalaman disampaikan itu penting itu. Sehingga kita itu pengetahuan kita adalah pengetahuan kolektif. Kolektif apa? Kolektif orang banyak, kolektif generasi-generasi yang lalu gitu. Jadi pengetahuan manusia saat ini itu adalah pengetahuan kolektif, bareng-bareng, pengetahuan orang-orang yang dulu gitu ya. Hmm. Jadi pengetahuan kita itu pengetahuan kolektif. Nah, kalau manusia itu sejak lahir terus kemudian belajar sendiri ya kayak wedhus ya itu.
belajar gitu ya itu. Nah, itu adalah kenapa yang namanya pertanian itu selalu memunculkan tadi penyocot-penyocot tadi gitu ya. Orang yang punya waktu luang gitu ya, untuk waktu luang. Jadi misalnya jadi apa pimpinan nih Tamtomo tentara, mereka punya waktu luang gitu. Saya udah mikir gitu ya, bikin barisan gitu ya. Hanya orang-orang nganggur yang kemudian bikin barisan misalnya gelatik nebo gitu ya. Loh iya loh, barisan apa misalnya apa jenenge apa namanya garudong layang gitu ya. Itu kan barisan itu. Bentuk barisan bayangin yang namanya orang disusun seperti garudong layang gitu itu. Apa maneh sapa jenenge barisane siapa? Barisane Pendeta Durna yang kuat Cokro Byuha gitu. Lah kok itu kan orang-orang nganggur. Oh bisa memikirkan nanti aku akan membuat barisan seperti ini, seperti Cokro, seperti Garudong Layang gitu ya. Gelatik nebo lah, macam-macam. Itu hanya orang-orang nganggur yang bisa seperti itu. Dan itu tidak mungkin kalau tidak yang namanya pertanian. Memang dalam buku ini nanti Jared Diamond itu iya, memang ini ada yang gitu. Ya, yang mecah barisan Cokrobyuha adalah Abimanyu. Tapi Abimanyu mati gitu ya. Abimanyu mati gitu ya. Ditusuk dari belakang. Lah itu ya, ini tapi di buku ini juga disebutkan bahwa yang namanya pertanian itu akan melahirkan elit pemalas gitu ya. Ya. Elit pemalas yang kemudian dalam buku ini juga disebut yang namanya ada yang ada yang disebut ini adalah bid'ahnya atau inovasinya Jared Diamond ya. Jared Diamond menyebut bahwa ada yang namanya kleptokrasi. Orang yang pertama kali menyebut kleptokrasi itu adalah Jared Diamond gitu ya. Jadi Jared Diamond di pertanian itu menghasilkan kleptokrasi. Bagaimana yang namanya pemerintahan itu atau kekuasaan itu mengambil haknya orang gitu ya. Kenapa? Nah, iya yang apa namanya yang nanam petani, yang enak-enakan kepala suku gitu. Yang enak-enakan tentara gitu. Ya, tapi ya mau tidak mau kleptokrasi itu ya itu yang terjadi. Misalnya, kleptokrasi misalnya pedagang. Pedagang nggak ikut nanam padi, tapi dia lebih makmur daripada petaninya, itu. Ya, ya. Ini adalah bentuk dari kleptokrasi, gitu. Jangan dianggap bahwa yang namanya kleptokrasi itu hanya memberikan advantage yang lebih banyak pada yang namanya kepala suku, anaknya kepala suku, elit agama, enggak itu. Pedagang juga gitu. Pedagang itu tidak ikut menanam. Tidak ikut menanam itu. Ya, tidak ikut menanam itu. Nah, tidak ikut menanam, dia menjual gitu, menjual gitu. Ya, akhirnya ya ini bukan barangku tak dol gitu ke orang lain gitu ya. Saat aku jual ke orang lain, aku beli ke petani harga 10, aku jual 25 gitu. Ini adalah bentuk yang namanya kleptokrasi. Jadi kleptokrasi jangan ya ini klepto itu nyolong sih, artinya klepto itu nyolong. tapi gini loh ya, dalam hal ini penyolongan ini adalah penyolongan kerjasama gitu. Ya, balik mana ya, kerjasama mana ya? Iya, jadi kalau tidak ada yang namanya kleptokrasi itu, ya tidak ada pemerintahan seperti hierarki itu tidak ada gitu. Hierarki itu tidak akan ada kalau kamu tidak ada kleptokrasi gitu. Kamu datang kiai ngamplopi, apa itu? Emang ada kiai ngamplopi? Kan nggak ada. Kiai minta amplop gitu. Ya itu. Itu adalah bentuk ini adalah kerjasama gitu ya. Ini adalah kerjasama gitu. Ini adalah kerjasama. Jangan disebut bahwa ini adalah dalam bentuk yang merugikan. Tidak. Ini adalah kerjasama itu. Kerjasama. Sama lah itu ya. Misalkan orang datang berceramah diamplopi gitu ya itu. Penceramanya bilang gini, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Penceramanya. Tapi penceramanya selalu di bawah tangannya.
Ya, gitu. Nah, ini loh, tapi ini adalah kerjasama gitu, kerjasama. Jadi jangan dibilang bahwa kita seringkali berpegang pada orang yang mendapatkan lebih, itu adalah mereka yang apa namanya beruntung ya, tidak bisa kerjasama. Yang namanya eksploitasi itu adalah bentuk kerjasama manusia gitu, ya gitu. Oke. Eksploitasi itu adalah bentuk kerjasama manusia. Nah, di bukunya Jared dalam hal ini itu ya itu apa namanya di bukunya Jared yang ini itu apa namanya disebutkan juga bahwa yang namanya uh, kleptokrasi itu tidak selalu dalam bentuk yang apa berkonotasi jelek gitu ya itu adalah konsekuensi logis dari yang namanya pertanian, terus ada hierarki gitu. Nah, kamu kalau tidak ada hierarki, kamu nggak kenal kiai loh, itu ya. Nggak ada itu, nggak ada yang orang yang kamu sucikan, nggak ada. Itu ada karena hierarki gitu. Dan itu adalah bentuk bentuk kerjasama manusia. Ada orang yang kerjaannya dimarahi, ada orang yang kerjaannya tukang marah, ada gitu. Jadi kamu kalau bosmu marah terus itu ya, kamu ngerti kamu bahwa yang namanya kamu memang bekerja untuk dimarahi. Lah bosmu itu bekerja untuk marah-marah gitu. Dan itu berjalan gitu. Gitu ya itu. Jadi seringkali kita itu menganggap yang namanya kerjasama itu everybody win gitu. Enggak itu. Nggak Ya selalu ya itu. berarti ya. Enggak itu. Yang win dalam hal ini, yang win adalah spesies kita itu. Oke. Win gitu ya. Keuntungannya Dalam keuntungan spesies, populasi manusia. dalam populasi manusia gitu. Akhirnya yang namanya ya sama lah tuh gitu itu. Kamu kalau datang ke kiai, kiai ngamplopin kamu, itu kiai sakti tenan gitu. Nek jalan amplop itu pura-pura sakti itu saya percaya ngono. Karena melawan arus. Iya gitu. Jadi kalau ada kiai ke kamu ngamplopi, berarti itu kiai ini sakti temenan gitu ya. Ono ada kiai yang ngamplopi itu ada, tapi itu kiai yang sakti tenan itu. Itu ya itu. Tapi ya kebanyakan ya memang itu kerjasamanya gitu. Kiai ini diamplopi gitu itu memang sudah lumrah gitu. Jangan dipandang ini sebagai sesuatu yang mengeksploitasi. Ya eksploitasi, tapi itu adalah bentuk kerjasama gitu. Jadi kalau Pak Karno bilang tuh eksploitasi de lom gitu ya. Jadi manusia dieksploitasi oleh manusia lain gitu ya. Ya itu. Ya, eksploitasi de lom itu. Eksploitasi manusia oleh manusia lain gitu itu. Aku biar seneni guruku tuh ngono itu. Nah, aku dulu eksploitasi. Kamu tahu nggak artinya eksploitasi? Pak, itu menggambarkan Pancasila dengan kapitalisme itu. Kapitalisme itu eksploitasi de lom. Apa itu? Eksploitasi manusia oleh manusia lain. Nah, kalau Pancasila sebaliknya. Ya, padahal. Aku kapan betul aku eksploitasi order lom itu adalah kapitalis. Manusia dieksploitasi oleh manusia lain. Kalau Pancasila kebalikannya gitu. Tapi bagaimanapun juga yang namanya politik, apakah itu yang namanya liberalisme, yang namanya komunisme, ya eksploitasi order lom itu ya, mengeksploitasi manusia lain. Mana ada politik tidak mengeksploitasi manusia lain gitu. Tidak ada. Apapun ideologi yang menjadi landasan politik begitu dijalankan sebagai politik ya eksploitasi lom gitu. Jadi ya yang namanya kleptokrasi itu ya bahasa baru. Bahasa barunya si Jared Diamond pada dasarnya ya eksploitasi lom gitu ya. Ya, apalah itu khilafaisme lah, apalah tapi itu eksploitasi de lom ya. Semua itu tidak ada yang tidak gitu. Dalam hierarki selalu eksploitasi de lom gitu ya. Juragan kayak mamaku dia mengeksploitasi banyak orang gitu ya. Mamaku kan bagi-bagi. Iya bagi-bagi tapi paling banyak mamaku gitu ya itu. Tetap aja gitu ya.
Ya kan tetap aja gitu. Mama aku juragan itu, wah pegawainya dikasih kan baginya Pak, tapi yang tetap boleh paling banyak ya tetap mamaku kan itu adalah eksploitasi on the lompar loh. Jadi yang namanya apa namanya eh, yang namanya eksploitasi manusia oleh manusia lain dalam hal ini adalah bentuk kerjasama ya dalam dalam spesies dalam populasi gitu. Jadi kalau kita tadi berbicara mengenai balik lagi kepada petani atau tidak menjadi petani gitu ya. Petani atau tidak menjadi petani, tujuannya adalah itu tadi. Bagaimana dalam satu populasi, misalnya pemburu pengumpul, yang enggan ya, enggan. Mereka tetap egaliter, terus gak pola gitu ya. Kita kelompok cikik-cikik dikit nggak apa-apa gitu. Tapi itu pun tidak tanpa disadari. Yang penting mereka makan gitu ya. Yang penting mereka makan. Pemburu pengumpul, lah daripada aku nanam padi, aku berburu kerang aja, langsung bisa aku makan gitu ya. Ngambil buah langsung bisa aku makan gitu. Daripada nungguin ini padi belum tentu 3 tahun, 3 bulan lagi tumbuh gitu. Ya. Tetapi spesialis-spesialis pertanian muncul secara bertahap gitu. Secara bertahap. Nah, menjadi atau tidak menjadi petani itu bukan pilihan yang disadari itu. Itu adalah diarahkan oleh banyak faktor itu, faktor politik ya, politik mau entah itu politik kecil itu atau enggak itu adalah apa namanya itu adalah bentuk kerjasama dari spesies yang namanya manusia. Hanya saja ini tidak ditekankan oleh Jared ya. Persoalan ini tidak ditekankan oleh Jared. Yang biasa ngomong begini adalah Richard Dawkins gitu. Ya, jadi Richard Dawkins itu tidak melihat kepentingan dari kepentingan si A, si B, petani atau kepentingan politikus, tidak. Dia melihat dari sudut evolusi dari spesies gitu. Nah, tapi yang namanya sekali lagi manusia berkembang karena faktornya banyak gitu ya. Faktornya banyak sehingga menjadi petani atau tidak menjadi petani itu tidak ada faktor tunggal. Tidak ada faktor tunggal. Faktornya pasti banyak gitu ya. Tapi lebih itu dominan nanti, mana, Ter? Yang mana? Maksudnya lebih peran pilihan manusia itu lebih besar pilihannya atau pilihan untuk menjadi petani atau faktor lingkungan. Karena gini, karena perang itu makin meluas gitu ya. Perang itu makin meluas sehingga memaksa orang bertani. Memaksa orang bertani. Karena gini ya, perang itu makin meluas. Kita kalah terus kenapa ya? Mereka itu kok menang gitu ya. Oh, mereka punya teknologi, mereka punya kebiasaan. Saya ngikuti kebiasaan mereka gitu. Contohnya diadopsi. Itu yang tadi yang namanya pertanian itu ada pertanian yang independen ya, yang mandiri yang seperti mandiri, di Sahara, di bulan sabit subur itu adalah Itu adalah dia itu mandiri. Di Cina juga mandiri, Papua juga mandiri. Tapi di Sahel, di Sub-Sahara itu dia terpengaruh oleh kebiasaannya orang-orang bulan sabit subur gitu ya. Jadi mau tidak mau mereka mengumpulkan. Bagaimana caranya mengumpulkan banyak orang? Ya bertani gitu ya. Ya bertani gitu. Itu yang coba disampaikan oleh Jared di bab ini. Tapi untuk menjadi petani itu tidak diarahkan itu ya. Berarti ada orang yang yang tidak mandiri berarti itu pilihan untuk mengadopsi itu tadi. Ya terpaksa aja itu. Terpaksa. Faktor misalnya ini mau tidak mau gitu ya. Mau tidak mau kita harus punya misalkan gini. Mereka itu bisa bertahan perang karena mereka punya makanan persediaan. Gimana caranya? Mereka bertani gitu. Oh, berarti kita kalau mau perang sama mereka ya harus begitu. Itu. Punya cadangan sumber daya lebih banyak. Belum lagi ada misalkan dalam kelompokmu orang yang mikir, oleh pertanian aku bisa jadi kepala suku, aku bisa nganggur lah. Kan selalu ada orang-orang kayak gitu dalam kelompokmu itu. Selalu ada gitu. Ada yang gitu itu ya. Nah, itu yang menyebabkan yang namanya pertanian itu akhirnya ya menjadi pilihan yang bagus gitu ya. Meskipun ada yang tetap mempertahankan kebiasaannya bertani tapi
separuh gitu. Tapi orang-orang yang begini cepat atau lambat tergusur gitu. Nah, itu Tergusur. kan selalu ada orang yang bertahan kan, Tar? Ada. Iya kan? Ada Itu dalam jumlah kecil tempat yang terpisah gitu. Ya, yang sekarang orang gitu tuh masih ada nggak masih orang yang gitu. berpikiran untuk mempertahankan cara lama daripada Mereka itu tidak berpikir tuh. Mereka itu menjalankan apa yang dilakukan orang orang tuanya. tuanya? Ya, Siap. itu ya. Dia itu hanya menjalankan apa yang dilakukan orang tuanya. Orang tuanya bertahan apa berburu ya melok tuh Oh, gitu. oh iya iya Mosok iya iya. ngomong, Pak, enak dadi petani. Petani ku apa le? Iku aku ngimpi, Pak. Yo gak mungkin ya gitu itu ya. Nggak Oke mungkin oke. gitu. Kalau mereka itu terus kemudian diserang itu, seperti orang Indian. Orang Indian itu diseranglah terus dia selama 300 tahun. Akhirnya dia tahu, mau nggak mau kalau bisa perang kita harus berlatih naik kuda gitu. Ya, itu naik kuda, Hmm. harus pakai pedang, harus pakai panah. Nah, setelah 300 tahun orang Eropa itu bercokol di Amerika untuk pertama kalinya mereka dikalahkan oleh pasukan berkudanya orang Indian yang dulunya Hmm. nggak kenal kuda gitu. Lah sama dengan pertanian gitu ya. Pertanian bagaimana kamu mau mengumpulkan tentara? Bagaimana kamu mau membentuk pasukan? Kalau pasukanmu itu punya pekerjaan lain sebagai tentara, tidak ada gitu ya. Pemburu pengumpul ya tidak mungkin gitu. Yang ada adalah pertanian gitu. Jadi pertanian ini yang akhirnya menghasilkan kasta dalam manusia gitu ya. Kasta yang jelas-jelas itu dan jangan salah, kasta itu kompatibel dengan aktivitas kita sehari-hari gitu. Sampai sekarang gitu. Kasta itu. Kok nek ketemu anak kiai kok salaman tuh, Iya. Gus Iya. padahal ya gurung tentu gitu ya. Pinteran konto ngono. Gak iso tajwid makrot tuh gak iso ngono. Kon sik pinteran kon ngono ya. Tapi bagaimanapun juga anaknya kiai, mbok Gus mbok Salim ngono. Durung maneh iku putune sapa ngono ya. Mbok lah wali, mbok wali opo ngono ya itu ya. Ya, Oke. itu adalah konsekuensi logis dari pertanian. Jadi tidak ada misalnya apa namanya penggembala itu terus kemudian mempunyai hierarki itu nggak ada itu nggak ada gitu ya. Penggembala ya gembalain mereka nggak perlu banyak orang berburu ya nggak perlu nggak ada yang tentara dalam masyarakat pemburu itu nggak ada tapi dalam pertanian akan menghasilkan spesialis spesialismu apa spesialisku nandur pari gitu spesialisku apa namanya awak Joko tambak spesialismu apa nyocot ya itu spesialis itu loh cek tuh aku tanya guru spesialis apa nyocot tuh Oh, loh cerita. iya itu cerita menyampaikan sesuatu itu guru loh tapi itu spesialis yang membuat masyarakat itu menjadi berbeda dengan masyarakat yang lain ngono tuh ya Oke. nah pertanyaan nggak Ada pertanyaan ini. tuh Dok, kalau pengetahuan itu masuk itu hasil kolektif berarti Denny Sofan dan Nadertal turut menyumbang pengetahuan juga ya. ya gini kalau Denny Sofan itu ya sudah lewat lah. Mereka itu punah itu 20.000 tahun sebelum terjadinya apa namanya terjadinya munculnya pertanian gitu ya. Tapi kalau misalnya Denny Sofan turut menyumbang pengetahuan ya enggak kita hidup terpisah gitu ya. Ya kita hidup terpisah terus kemudian tapi kalau ditanya gini, apakah Denny Sofan itu menyumbang pengetahuan? Iya, apa? Fosilnya kita pelajari. Ya, mereka menyumbang pengetahuan kita. Ya, ya kita menemukan fosilnya Neandertal. Ya, menyumbang pengetahuan kita. Kita tahu bahwa oh ada manusia Neandertal, oh ada manusia Denny Sofan gitu. Tapi pengetahuan kolektif itu ya memang disampaikan melalui mulut dan yang bisa mengembangkan bahasa sampai bagus ya cuman Homo sapien gitu. Homo sapien. Neandertal enggak gitu ya.
Makanya Neandertal punah gitu ya. Salah satunya karena dia tidak bisa mengembangkan bahasanya. Manusia bisa mengembangkan bahasanya luar biasa. Manusia sapien ini ya, itu manusia sapien. Tapi manusia sapien, manusia Denisovan dan manusia Neandertal terindikasi dia tidak mengembangkan bahasa dengan bagus. Gitu. Berarti bisa nyocot punya keuntungan evolusioner. Iya, iya. Pertanyaannya sudah, entah. Apakah pertanian menjadi penyebab pergeseran peran gender dalam masyarakat? Kenapa? Apakah pertanian menjadi penyebab pergeseran peran gender dalam masyarakat? Oh iya, iya memang benar coba. Jadi kalau kita itu apa namanya, yang namanya peran gender itu akhirnya jadi blur gitu. Selama 340.000 tahun, peran gender itu jelas. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan secara biologis dan secara sosial itu persis jelas gitu. Jelas itu ya, itu. Iya, lanang beda ya, gender dengan jenis kelamin. Gender dan jenis kelamin itu dua hal yang berbeda. Nah, gender dalam hari ini karena laki-laki dan perempuan dalam waktu 340.000 tahun sejarah Homo sapiens itu punya pembagian yang tegas itu ya. Sehingga gender itu juga hampir tegas gitu ya, hampir tegas itu ya. Homo Neandertal kelemar-kelemar, ditinggal aja wong iki nggak iso berburu ngono ya itu. Buai iki ngono. Iki golekan opo iki gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi itu tapi dan kemudian pertanian itu akhirnya bergeser itu, bergeser. Terus ada perempuan yang jadi prajurit itu. Sri Kandi misalnya gitu ya. Ya, itu. Ya, ada jadi akhirnya peran gender itu tidak strict seperti laki-laki dan perempuan gitu. Pada masyarakat pertanian. Dok, kalau manusia terus berevolusi sehingga sapiens yang sekarang bentuknya kayak gini, apakah 10 juta yang akan datang bentuk manusia mungkin akan berubah seperti Rafathar atau jenis baru Lah ya evolusi? enggak tahu. Entenono 10 juta tahun yang akan Ya datang. enggak tahu kok tanya saya gitu. Ya enggak tahu kok tanya saya gitu. Mas, mulai bleber ini bosku. Wes toh, aku katanya ambek iki iki Oke, siap. jam Matur 9 ya, suwun. oke. Oke, ya oke. 7 dilanjut kapan lagi. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman.